warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuranti Sri Rahayu dari kelas 21 MA1. Perkenalkan, nama saya Rena Saskia Disti dari kelas 21 MA1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danu Maulidin dari kelas 21 MA1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Wibowo dari kelas 21 MA1. Perkenalkan, nama saya Revina Angelika dari kelas 21 MA2. Kami dari kelompok 3 ingin menayangkan video rapat kami untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Ibu Ranti dan Ibu Rena sudah menyempatkan hari ini untuk hadir pada rapat yang akan dilaksanakan oleh manajer saya, Dr. Anda Revina Angelika, SEMA. Sebelum kita memulai rapat, mari kita berdoa terhadap kepercayaan masing-masing terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk itu saya serahkan kepada Ibu Dr. Anda Revina Angelika SMA selaku manajer perusahaan PT Indofood. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada Bapak Danu Maulidin yang telah memberikan saya waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revina Angelika selaku manajer PT Indofood akan menjelaskan PT Indofood secara singkat. Untuk visi misi Indofood sendiri yaitu visinya menjadi perusahaan total food solution dan memiliki misi yang pertama memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan, dan yang kedua senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi dan teknologi kami. Yang ketiga memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan, dan yang terakhir adalah meningkatkan stakeholder value secara berkesinambungan. Selanjutnya sekilas tentang Indofood. Yang pertama itu ada produksi konsumen bermerek. Jadi bagian ini tuh memproduksi beragam produk konsumen bermerek antara lain mie instan, dairy, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi, makanan khusus dan minuman. Untuk yang kedua adalah Bugasari. Bugasari sendiri memproduksi tepung terigu dan pasta, didukung oleh unit usaha berkapalan dan kemasan. Yang ketiga yaitu agribisnis. Agribisnis itu dia lebih fokus ke penelitian dan pengembangan, pemuliaan bibit, pembudidayaan dan pengelolaan kelapa sawit, hingga produksi dan pemasaran produk minyak goreng, margarin, dan shortening. Di samping itu, agribisnis sendiri mencakup pembudidayaan dan pengelolaan karet dan tebu serta tanaman lainnya. Yang terakhir ada distribusi. Distribusi memproduksi tepung terigu dan pasta, didukung oleh unit usaha berkepalan dan kemasan. Selanjutnya saya akan membahas tentang saham. Saham di Indofood sendiri per Desember 2019 terjumlah 8,7 triliun saham di BI dengan jumlah pemegang saham lebih dari 17.000 volume saham yang diperdagangkan di pasar reguler selama 2019 berjumlah 2.056.993.900 perak dengan harga berkisar 5.850 per saham hingga 8.050 per saham dan ditutup harga dengan 7.925 perak. Untuk grup CBP terdiri dari 6 divisi. Yang pertama adalah divisi mie instan, yang kedua divisi dairy, yang ketiga divisi makanan ringan, yang keempat divisi penyedap makanan, yang kelima divisi nutrisi dan makanan khusus, dan yang terakhir adalah divisi minuman. Untuk PT Indofood sendiri tidak hanya mementingkan keuntungan, tapi PT Indofood juga mementingkan SDM yang ada di dalamnya. Tenaga kerja yang handal dan berkualitas merupakan dasar bagi keberhasilan Indofood yang berkelanjutan di tengah ketatnya persaingan usaha. Perseroan meyakini pentingnya memelihara dan memotivasi karyawan praktik SDM yang baik. Untuk itu, salah satu prioritas Perseroan adalah pengembangan dan pelaksanaan strategi SDM yang selaras dengan kebutuhan usaha. Itu saja
saja yang saya sampaikan mengenai PT Indofood. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Danul Malibin selaku moderator. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Revina Angelika SMA yang sudah menjelaskan terkait sekilas Indofood. Untuk yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya kepada Ibu Dr. Anda Revina Angelika SMA, dipersilakan. Baik, saya Ranti. Dari beberapa penjelasan yang sudah Ibu sampaikan, saya memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu tantangan Ibu sebagai manajer apabila terjadi permasalahan di perusahaan dan bagaimana cara mempertahankan keunggulannya. Terima kasih kepada Ibu Ranti atas pertanyaannya. Akan disimpan dulu pertanyaannya. Untuk berikutnya dari Ibu Rena, apakah ada yang ingin ditanyakan kepadanya, dipersilahkan. Baik, saya Reina Saskia Risti. Saya ingin mengajukan 2 pertanyaan kepada Ibu. Pertanyaan pertama saya yaitu berapa persen peningkatan laba bruto pada tahun 2019 dan 2018? Terima kasih kepada Ibu Ranti dan Ibu Rena sudah memberikan pertanyaannya. Untuk itu silahkan dijawab oleh Ibu Dr. Anda Revina Angelika SMA. Kepadanya dipersilahkan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Ranti terlebih dahulu. Tadi pertanyaannya, bagaimana cara saya sebagai seorang manajer mengatasi permasalahan yang ada di per divisi. Mungkin saya akan kasih contoh ya. Di setiap per divisi emang tidak selalu baik-baik saja, pasti ada penurunan. Jika ada di divisi terjadi penurunan dalam peningkatan produknya, maka dari itu saya harus membuat konsep dan ide baru. Dengan contohnya membuat kemasan yang lebih menarik, atau saya mempromosikan dengan berkolaborasi dengan artis-artis yang sedang booming sekarang ini, sehingga masyarakat juga akan lebih tertarik lagi dengan produk kami. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Rena. Tadi pertanyaannya, berapa persen peningkatan laba bruto pada tahun 2019 dan 2018? Untuk laba bruto sendiri PT Indofood itu alhamdulillahnya meningkat sebesar 12,4% menjadi 22,7 triliun di tahun 2019 dari 20,21 triliun di 2018. Baik, terima kasih jawabannya dari Ibu Dr. Anda Revina Angelika SMA, dan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Ranti dan Ibu Rena yang telah menyempatkan waktunya untuk datang pada hari ini. Sebelum kita tutup rapat pada hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku MC pada rapat hari ini, mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang.